Hai anak-anak, masih bertemu di bab 3 ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan dan masih membahas tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang organnya dari tumbuhan, kemudian sel-selnya, serta jaringan-jaringannya yang mendukung, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang respirasi tumbuhan, fotosintesis, terus kemudian teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Seperti itu ya. Serta tak lupa juga Ibu akan membahas tentang dari transportasi tumbuhan. Yuk disimak. Oke, transportasi pada tumbuhan ada secara ekstravaskuler, pengangkutan tanpa melalui silem, berjalan dari sel-sel ke semua sel gitu ya, maksudnya secara horizontal. Di dalam akar, pengangkutan terjadi dari bulu akar, epidermis, korteks, kemudian ke endodermis, silinder pusat, dan terakhir ke silem. Pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel disebut dengan apoplas. Pergerakan air, garam, dan mineral melewati sel-sel akar melalui plasmodesmata disebut dengan simplas. Ini transportasi ekstravaskuler terjadi secara apoplas dan simplas ya. Seperti ini gambarannya. Simplas ini pada bagian ini. Terus kemudian ada dinding sel, korteks, endodermis, pita kasparinya. Nah, ini terletak silemnya seperti ini. Dan ini adalah vakuolanya. Nah, seperti yang kita tahu, vakuola itu adalah cadangan atau tempat cadangan makanan pada sel. Seperti itu. Lanjut, ada transportasi ekstravaskuler. Nah, dia itu adalah pengangkutan yang terjadi di silam. Pengangkutan intravaskuler terjadi setelah pengangkutan ekstravaskuler, dipengaruhi oleh beberapa faktor tekanan akar. Contohnya kayak transportasi ekstravaskuler terjadi secara osmosis. Nah, osmosis itu gerak air dari larutan yang encer atau hipotonik disebutnya ke larutan yang pekat yang disebut dengan hipertonik melalui membran semipermeabel. Air dapat masuk ke sel akar karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan yang di luar sel. Nah, selanjutnya cairan sel menjadi lebih encer dari sel-sel di sekitarnya, sehingga cairan sel tersebut dapat pindah ke sel satu dengan yang lainnya. Pergerakan air dari sel-sel lain menimbulkan gaya dorong akar atau gaya tekan akar. Gaya ini mendorong air masuk ke dalam silem akhirnya. Kemudian ada kapilaritas. Silem tersusun atas deretan sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler. Nah, air dapat mengalir sampai ke daun karena adanya gaya kapilaritas silem tersebut ya. Daya hisap daun. Di daun terjadi penguapan yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi disebut daya hisap daun. Semakin besar transpirasi, semakin besar daya hisap daun sehingga semakin banyak air yang naik ke akar ataupun ke daun. Nah, ini adalah contoh dari gambar transportasi ekstravaskuler ya. Seperti ini. Ini adalah daya hisap daunnya. Nah, tempat pengeluaran pertukaran gas itu disebut dengan stomata pada jaringan daun. Sistem transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya tekan akar, kapilaritas, dan daya hisap daun. Nah, kalian harus ingat 3 itu ya. Jadi, sistem transportasi air itu
dan mineral pada tumbuhan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu daya tekan akar, kapilaritas, serta daya hisap daun. Proses bernafas meliputi ada 2 tahap, ada pertukaran gas, ada juga respirasi sel. Nah, pada pertukaran gas, proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan. Sedangkan respirasi sel, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Terjadi di mitokondria, senyawa kompleksnya bisa karbohidrat, lemak, dan protein, serta energi hasil respirasi digunakan untuk aktivitas metabolisme. Nah, alat respirasi tumbuhan yang tadi sudah Ibu bilang, ada yang namanya stomata. Nah, stomata ini terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Terletak di permukaan daun, tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Sel penjaga mengatur, membuka, dan menutupnya stomata. Jadi dia ada yang menjaga, itu disebut dengan sel penjaganya yang membuka dan menutupnya stomata agar pertukaran gas dapat berjalan dengan baik. Nah, ini ada stomata. Membuka menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium pada sel penjaganya. Pada siang hari, ion kalium tinggi. Cairan sel lebih pekat, air masuk ke dalam sel penjaga, itu disebut dengan gerakan osmosis. Sel penjaga itu kemudian berubah menjadi bengkak. Nah, kemudian stomata membuka. Pada malam hari, ion kalium keluar dari sel penjaga. Sel epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Air dan sel penjaga pindah ke sel-sel epidermis. Nah, itu disebut dengan gerakan osmosis. Kemudian sel penjaga mengerut, stomata menutup. Nih dia ya, ada stomata yang membuka sebelah kiri. Seperti ini adalah stomata yang membuka dan dibuka oleh yang namanya sel penjaga. Serta stomata menutup. Nah, ini juga yang menutupnya adalah si sel penjaganya. Seperti itu. Lanjut, contoh soalnya. Pada siang hari ion kalium tinggi, sedangkan pada malam hari ion kalium keluar dari sel penjaga. Cairan sel lebih pekat. Kalau pada malam hari sel epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Kemudian kalau pada siang hari air masuk ke dalam sel penjaga, kemudian sel penjaga membekak, stomata membuka. Pada malam hari, epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Dari sel penjaga, air dari sel penjaga pindah ke sel-sel epidermis. Sel penjaga mengerut, stomata menutup. Kemudian ada lagi yang disebut dengan lentisel. Kemudian ada rambut akar. Nah, itu adalah alat respirasi pada tumbuhan. Kemudian ada alat respirasi khusus nih. Beberapa tumbuhan memiliki alat pernafasan khusus. Contohnya adalah tumbuhan bakau atau pohon bakau. Dia memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di pinggiran-pinggiran pantai nih ada yang menjulang ke atas. Nah, itu disebut dengan akar-akar dari si tanaman bakau tersebut. Beringin dan anggrek memiliki akar gantung. Kalau pernah lihat pohon beringin yang besar itu suka ada akar-akar yang menggantung ya, yang menggantung di atas tanah seperti itu. Itu adalah akar-akar, contoh dari akar nafasnya. Kemudian ada eceng gondok dan kangkung memiliki rongga udara di bagian batang. Makanya kalau lihat kangkung itu batangnya itu dia berongga, tidak berisi ya. Nah, itu adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh si kangkung. Pertukaran gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Oksigen masuk secara difusi melalui ruang antar sel, dinding membran sampai ke dalam sel. Transportasi oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dan lingkungan luar juga dengan difusi. Proses respirasi.
Respirasi itu adalah penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Contohnya adalah prosesnya di dalam bahasa kimia, senyawa kimia ditambah oksigen dia akan berubah menjadi H2O plus CO2 plus energi. Nah, energi di dalam tumbuhan ini disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Glukosa, lemak, dan protein dapat digunakan sebagai bahan respirasi. Berikut reaksi respirasi pada glukosa menggunakan glukosa ya. Nah, ini C6H12O6 plus 6O2 berubah menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi. Nah, ini biasanya kita temukan pada proses fotosintesis. Lanjut. Nah, apa sih fotosintesis itu, Bu? Nah, fotosintesis itu pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis terjadi pada sel-sel yang memiliki klorofil dan berlangsung di bagian mesofil daun. Ini adalah contoh dari reaksi fotosintesis. 6H2O plus 6CO2, ada cahaya matahari, dan di dalam jaringan daun ada klorofil akan berubah menjadi C6H2O 6 plus 6O2. Seperti itu. Lanjut, fotosintesis karbon dioksida dan air diubah menjadi oksigen dan glukosa. Tentunya ini adalah proses ya fotosintesisnya seperti ini, dan ini adalah oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Air akan diangkut oleh si akar dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan gitu. Lanjut, ada mesofil dan klorofil. Mesofil paling banyak mengandung klorofil. Kloroplas dibatasi membran luar dan membran dalam. Nah, klorofil A itu warna dari hijau kebiruan, klorofil B hijau kekuningan. Klorofil A dan B berperan dalam menyerap cahaya matahari 600 hingga 700 nanomikron dan biru 400 sampai 500 nanomikron. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk mendapatkan hasil fotosintesis maksimum ya. Nah, di dalam membran dalam itu terdapat kantong seperti koin disebut dengan tilakoid. Biasanya ini terdapat di dalam kloroplas ya. Nah, tempat reaksi terang fotosintesis itu disebut dengan tilakoid. Di dalam tilakoid terdapat yang disebut dengan klorofil. Tilakoid bertumpuk dalam satu tumpukan itu disebut dengan grana. Antara grana terdapat rongga cair yang disebut dengan stroma. Tempat reaksi gelap pada saat fotosintesis. Mesofil dan klorofil. Nah, ini bisa dilihat ada gambar A, B, C. Kalau kita perbesar seperti ini, ya. Kemudian yang A ini adalah irisan melintang daun. Kemudian ada kloroplas, ya. Nah, kloroplas ini yang tadi Ibu bilang seperti ini. Nah, ketika dia diperbesar nih akan kayak begini ya. Nih, seperti ini. Nah, yang tadi disebut dengan grana, stroma. Nah, ini dia. Ini disebut dengan grana. Ini disebut dengan stroma cairan. Nah, biasanya untuk reaksi terang, dan grana ini untuk reaksi gelapnya pada saat fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung 2 tahap, ada reaksi terang dan reaksi gelap ya. Nah, reaksi terang perbedaannya dengan reaksi gelap terjadi di grana kloroplas. Perubahan energi matahari menjadi energi kimia, terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen diubah menjadi berikatan dengan CO2 menjadi glukosa. Oksigen dilepaskan ke atmosfer, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma pada kloroplas. Karbon dioksida dan hidrogen berikatan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi dari terang, dan akhirnya ujungnya akan membentuk glukosa. Hasil atau proses fotosintesis bisa dilihat seperti ini ya. Nah, pertama-tama itu ada
cahaya matahari ditangkap ya. Nah, di sini ada klorofilnya. Kemudian terjadilah reaksi terang. Nah, dari hasil reaksi terang ini akan dijadikan bahan utama untuk pembuatan reaksi gelap yang hasil ujungnya adalah glukosa. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada kadar karbon dioksida di udara, kemudian suhu, ada cahaya ya. Nah, di cahaya di sini terbagi menjadi 3, ada intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, terus kemudian lamanya penyinaran, ada faktor air, terus kadar oksigen, kandungan hara di dalam tanah kayak unsur mangannya, terus nitrogennya yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan klorofil. Nah, pada tumbuhan akhirnya manusia itu mencoba-coba nih dan membuat teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari struktur organ dan jaringannya yang menyusun tumbuhan serta fungsinya ya. Menarik kan? Nah, tahukah kamu bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, apa aja sih sebenarnya? Nah, contohnya ini ada model fondasi cakar ayam terinspirasi perakaran pohon kelapa. Kayak gitu ya. Nah, kayak pohon kelapa ini perbandingan struktur A fondasi cakar ayam dan struktur B akar pohon kelapa kayak begini. Ya, pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut yang membentuk ikatan kuat untuk mencengkram tanah, dapat kokoh berdiri di berbagai kondisi tanah. Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo terinspirasi merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka fondasi bangunan yang diberi nama cakar ayam. Konstruksi ini terbukti sangat handal untuk fondasi bangunan sekalipun di daerah yang memiliki tanah yang kurang padat seperti daerah-daerah yang rawa. Lanjut, ada air mancur dan sumber bor terinspirasi dari silem. Nah, silem ini yang kita tahu dia fungsinya untuk apa? Ayo, untuk mengangkut air, garam mineral ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, pada pembuluh kayu ya tempatnya. Kalau untuk air mancur dan sumber bor ini, konsep kapilaritas menginspirasi pembuatan air mancur atau air terjun di taman-taman tanpa mesin pompa, dan juga pembuatan sumur bor atau sumur artetis seperti itu. Ada lagi nggak sih Bu? Ada. Contohnya lain adalah panel surya atau solar cell. Nah, kamu pernah lihat nggak panel surya? Kalau pernah lihat, panel surya itu alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, dia itu menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Kayak misalnya lampu-lampu jalanan yang suka ada di jalan raya itu biasanya dia menggunakan panel surya ya. Kemudian kamu pernah ingat gak yang tadi Ibu jelaskan tentang fotosintesis? Nah, pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut dengan klorofil kan. Nah, melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi. Jadi elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran yang menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Seperti ATP dan NADPH itu kemudian selanjutnya akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Terus ada lagi sensor cahaya. Nah, sensor cahaya itu adalah bagian dari teknologi yang diilhami atau yang biasanya ditiru oleh manusia untuk dari tumbuhan itu. Nah, untuk membuat sebuah teknologi. Terus ada lagi lapisan pelindung dan pengilap. Nah,
kamu pernah nggak melihat tanaman talas atau misalnya daun teratai? Ketika kamu melihat kedua daun tersebut atau tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air, bukan? Bagaimana hal itu terjadi, ayo? Nah, kalau kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Nah, kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau yang disebut dengan wax ya, dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran lain dan membuat daun tetap bersih loh. Nah, kamu tahu nggak, ilmunya juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan mengilap, lapisan anti air misalnya pada semir sepatu ya kan, terus kemudian lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga lainnya. Itu terinspirasi dari yang namanya tadi yang terdapat di dalam jaringan tumbuhan sehingga terlihatnya lebih mengkilap. Kemudian ada alat pemurnian air. Kamu pernah nggak main ke danau? Nah, atau waduk misalnya, atau kolam misalnya. Nah, kamu pernah nggak melihat eceng gondok di tempat tersebut? Apakah kamu juga melihat apa perairan tersebut jernih? Airnya bersih apa kotor misalnya? Pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel yang terlarut dalam air loh, sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat bahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Tapi ketika dia jumlahnya banyak, eceng gondok tersebut, nah itu akan menjadi pencemaran air. Jadi tidak boleh terlalu banyak juga ya dia. Kalau kebanyakan disebut juga hama, kalau sedikit juga dapat menguntungkan manusia. Kemudian ketika kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula loh. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring menjadi bersih, sehingga air hasil penyaringan tersebut benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan di bagian kedua. Setelah sebelumnya kamu telah menonton pada bagian 1 atau part 1-nya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa subscribe, comment, and share-nya ya, dan klik tombol subscribe dan loncengnya. Jadi ketika ada materi-materi baru yang sudah Ibu upload di YouTube Ibu, kamu bisa langsung menyaksikannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.